Selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, semoga kita diberikan kebaikan di masa yang akan datang, kesempatan untuk hidup lebih baik, lebih sehat, lebih tawakal, dan meningkatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi banyak yang tanya, banyak sekali orang bilang bahwa bahaya makan daging kambing dan daging sapi pada saat Idul Adha, apalagi untuk pasien-pasien kanker. Nah, ini yang ada salah satu ilmu yang sudah amat sangat ketinggalan zaman ya. Jadi kita mengira bahwa kolesterol itu berbahaya. Padahal sebetulnya berbahaya bukan itu. Lihat 50-50 boundary yang lain bahwa gula, karbohidrat yang kita makan beserta kolesterol itu yang justru berbahaya. Kolesterol itu justru bagus. Jadi pada saat kita ini terjadi gangguan, jadi seperti di pembuluh darah kita nanti kan kalau kebanyakan kolesterol bisa stroke, bisa jantung, bisa segala macam. Lah ini Allah itu sudah menentukan bahwa pada saat pembuluh darah kita ini kerusakan karena inflamasi ya, karena radang yang gara-gara kita makan karbo yang luar biasa, buah-buahan yang luar biasa banyaknya, retak-retak di pembuluh darah, ada kerusakan di pembuluh darah kita. Nah, terus kemudian di situ itu Allah itu menciptakan LDL, kolesterol LDL yang katanya orang itu berbahaya, itu untuk memperbaiki. Jadi dia yang mereparasi kerusakan-kerusakan pada dinding pembuluh darah kita itu dia rusak, dia memperbaiki di situ. Sedangkan HDL yang menurut kita itu bagus, nah justru dia pelakor, datang kemudian ada yang rusak, dia melarikan diri lagi masuk ke dalam hati. Sedangkan si LDL ini si baik hati, kolesterol yang baik hati sebetulnya malah dia memperbaiki kerusakan-kerusakan itu, diperbaiki terus. Tetapi karena radikal bebas yang ada, karena makanan kita yang luar biasa banyak karbonya tadi, akhirnya gula-gula yang ada itu menembaki, ditembaki si LDL ini tadi, ditembaki, akhirnya mati si LDL ini tadi, sehingga dia jadilah plak tadi. Nah, pada saat jadi plak itu tadi, kita oh ini jahat, tidak. Jadi ada penjelasan-penjelasan ini nanti secara ilmiah akan dibahas oleh Prof. Joko. Keseimbangan antara lemak dengan karbohidrat ini yang penting. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian diperiksa, kemudian kolesterolnya tinggi, ya, yang harus dikurangi makannya, itu pertama adalah gula dan karbohidrat loh. Dok, saya ini kolesterol tinggi kok, yang nggak boleh kok gula dan karbohidrat ya. Jadi begini ceritanya, karena gula dan karbohidrat itu di dalam pembuluh darah itu menyebabkan terjadinya peradangan ya, peradangan yang kronis di dalam pembuluh darah itu. Maka dikirimlah dari dalam hati, dikirimlah kolesterol LDL itu. Untuk apa kolesterol LDL itu dikirim ke dalam pembuluh darah itu? Karena untuk memperbaiki pembuluh darah itu yang rusak. Rusak itu diperbaiki oleh LDL. Kita sering menyalahkan bahwa lu LDL saya tinggi. Ya, LDL panjenengan itu tinggi karena adanya kerusakan-kerusakan di dalam pembuluh darah, dan itu tubuh panjenengan itu sudah benar mengirimkan LDL ke dalam darah ya. Untuk apa? Perbaiki pembuluh darah, permukaan pembuluh darah itu yang rusak. Nah, katanya LDL bisa menyebabkan terjadinya plak, Prof. Ya, benar. Pada saat LDL itu memperbaiki pembuluh darah panjenengan, ya, datanglah radikal bebas. Yang radikal bebas ini mengoksidasi LDL itu ya. LDL yang teroksidasi ini menyebabkan terjadinya plak. Jadi plak itu adalah bentukan dari LDL yang mengalami oksidasi. Kalau begitu yang salah ini sebetulnya LDL-nya apa oksidasinya ini. Jadi kalau misalnya walaupun LDL-nya itu ada, tetapi oksidasinya itu tidak ada antioksidan di dalam pembuluh darah panjenengan, pasti antioksidan itu akan menangkap semua radikal bebas. Nah, tetapi karena LDL-nya tinggi di dalam pembuluh darah panjenengan, kemudian panjenengan dalam keadaan stres, lah dihasilkanlah radikal bebas yang banyak, sehingga radikal bebas itu bisa mengoksidasi dari LDL yang ada di situ. Nah, terjadilah plak. Memang kolesterol LDL yang tinggi di dalam darah itu menyebabkan resiko untuk terjadinya plak itu menjadi tinggi. Tetapi sebetulnya yang salah bukan LDL-nya ini, karena LDL itu diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki ini.
Lu nggak salah lu ya LDL-nya, disuruh memperbaiki itu permukaan pembuluh darahnya itu. Ya, tapi karena di situ ada radikal bebas, ya akhirnya terjadilah oksidasi pada LDL ini. Kalau tidak terjadi oksidasi, Prof, ya nggak apa-apa. Ya ini bagus. Kolesterolnya memperbaiki malah bagus. Ya, LDL yang ada di dalam pembuluh darah itu memang ada resiko yang tinggi untuk terjadinya plak. Tetapi kalau penyerangnya ini tidak ada, maka ya tidak akan terjadi plak itu. Karena tidak akan terjadi oksidasi LDL. Ya, kenapa Bro kok terjadi peradangan di dalam pembuluh darah itu? Terjadi peradangan itu karena tingginya karbohidrat, ya, tingginya gula. Jadi keseimbangan antara lemak dan karbohidrat ini sangat penting ya. Kapan dikatakan tinggi, kapan dikatakan rendah ya. Jadi sekali lagi kita harus menjaga agar LDL yang ada di dalam pembuluh darah itu tidak teroksidasi, maka kita butuh antioksidan. Salah satunya bukan satu-satunya. Ini adalah antioksidan yang sangat kuat, berasal dari ekstrak teh yang sudah dihilangkan kafeinnya. Kafein itu adalah suatu senyawa kimia yang membuat pengeluaran asam lambung itu menjadi meningkat. Kolesterol itu baik. Jangan takut dengan kolesterol. Takutlah dengan gula. Yang tidak boleh bakar kolesterol sampai kosong. Berbahaya sebetulnya. Kita makan gulai. Bahaya enggak? Kulitnya, oh ya enggak lah. Bu Andri juga makan ramba ya. Terus kikil juga Bu Andri makan. Kemudian daging. Kemudian daging sapi juga. Bu Andri makan daging sapi, daging kambing apalagi. Perhatikan yang benar ilmunya. Justru dia yang memperhatikan untuk kita supaya tetap awet muda itu sebenarnya kolesterol itu tadi. Assalamualaikum.